Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara dalam program Smart Woman. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita dengan Mbak Yustinia. Dia merupakan business woman Dr. Kopi Group. Udah ada embel-embelnya ya, Dr. Kopi Group. Jadi tema kita akan mengulas putaran wanita dan kopi. Kita sapa dulu ya Mbak Yustinia. Hai ya, Mbak. Halo Mbak. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, sehat ya? Iya, sehat Mbak. Oh, oke. Nah, sesuai dengan tema kita akan membahas mengenai woman and coffee. Kebetulan Mbak Yustinia ini business woman Dr. Kopi Group ya, benar ya? Ya Mbak. Benar. Panggilannya apa Mbak Nia, apa Mbak Yusti apa? Panggilannya Otin Mbak. Oh, Otin, nggak nyambung ya? Iya. Oh ya, langsung aja nih Mbak Otin. Kira-kira kenapa sih milih kopi bisnisnya? Ya jadi kita tuh bisnisnya kopi. Jadi kan aku sama suami ini dulu karena kita tuh satu komunitas gitu Mbak di rumah Prancis ya dulu di Unila. Nah itu tuh banyak banget bule-bule itu yang nyarinya tuh kopi gitu. Jadi karena kita ngelihat peluang, akhirnya ya udah kita mulai deh nyariin kopi gitu kan ya untuk dijual ke para bule itu gitu ceritanya. Tahun berapa itu? Itu sih sekitar tahun berapa ya? 2012 gitu sih Mbak. Itu masih kuliah? Kalau waktu itu aku lagi les bahasa Prancis. Jadi kita ada les bahasa Prancisnya gitu. Terus bisa ceritain nggak awalnya kok bisa terjun ke bisnis ini? Ya jadi tadi satu sih karena ngelihat peluang. Jadi memang sebelumnya kita tuh memang suka bisnis. Jadi sebelum fokus di kopi itu kita palu gada gitu loh Mbak. Jadi apa lu mau gua ada gitu kan. Nah jadi setelah itu baru kita akhirnya fokus ke kopi karena kita lihat memang semua orang itu kan minum kopi, bukan cuma di Lampung di Indonesia tapi di semua belahan dunia itu pasti minum kopi gitu kan. Jadi akhirnya kita bisnis terjun ke bisnis kopi gitu. Bagaimana awal mulanya merintis itu? Ya jadi awal mula kan kita juga nggak ini ya Mbak apa namanya nggak langsung sama petaninya gitu, jadi kita lewat orang juga tadinya gitu, jadi kita ngambil sama orang untuk kopinya, tapi pokoknya kita juga pilihnya yang bagus, jadi kita dalam bentuknya itu kayak kemasan gitu oleh-oleh, jadi berupa biji kopinya gitu Mbak. Jadi kadang orang ada yang minta biji kopinya, ada yang minta bubuknya, itu kita bubukin juga gitu. Tapi itu dulu statusnya kita masih masih milih-milih gitu loh sama orang gitu. Kalau sekarang kan kita semuanya udah proses sendiri gitu Mbak. Itu berarti memulai bisnisnya di tahun 2012 itu ya? Ya, itu dulu masih belum fokus banget juga sih Mbak. 2012 itu kita masih coba-coba gitu. Jadi artinya nggak cuman waktu mulai awal-awal itu nggak cuman kopi ya? Iya, ada banyak. Ada banyak varian. Itu langsung membuka toko coffee shop atau gimana? Nah, kalau untuk buka coffee shopnya itu kita pertama tahun 2015 gitu. Jadi setelah kita yakin banget nih dengan bisnis kopinya, akhirnya kita buka coffee shopnya gitu. Jadi di situ kita nggak cuma jual kemasan oleh-oleh kopi, karena tadi kita berawalnya dari jualan oleh-oleh kopinya kan Mbak. Kemudian kita akhirnya buka coffee shop dan kita mulai baru kita jual aneka minuman kopinya gitu. Itu ada kesulitan nggak sih? Ini kan berarti kan 2012 baru buka coffee shop. Nah artinya dalam 2012 sampai 2015 itu kan 3 tahun ya. 3 tahun itu bisnisnya dijalankan dengan cara seperti apa? Itu buka toko oleh-oleh kah atau jualan online atau gimana? Jadi kalau dulu sih kita lebih ke ini ya, door to door ya Mbak. Karena kan dulu tuh belum online tuh, belum mudah kayak sekarang kan. Paling ya
kita tuh ikut pameran gitu. Jadi kebetulan kita tuh juga sering diajakin sama Dinas Perdagangan Lampung gitu. Nah, jadi kita sering ikut pameran gitu. Terus tuh dari koran juga, dari koran Tribun juga dulu Mbak. Nah, jadi akhirnya orang-orang pada tahu gitu. Setelah itu mereka kita cuma nyantumin nomor telepon, mereka banyak yang telepon, SMS, terus itu pun kopinya juga kita yang anterin ke rumah mereka gitu. Karena dulu kan belum ada Gojek ya Mbak ya. Jadi kita benar-benar turun lapangan banget pokoknya pas jualan awal-awalnya. Oh oke. Jadi selama 3 tahun itu ini ya ibaratnya usahanya dari rumah gitu ya? Iya. Itu pengemasannya bagaimana? Terus penentuan brandnya seperti apa? Kalau untuk kemasannya itu kita juga ngemasnya masih di rumah gitu Mbak. Pokoknya home industry banget deh gitu. Semuanya kita packing sendiri. Itu di tahun 2012 tuh langsung dapat brand Dokter Kopi atau tidak? Kalau dulu sih kita awalnya itu macam-macam lah nama kopinya Mbak, karena dulu awalnya juga kita sebenarnya lebih banyak jual kopi luwak gitu kan, jadi kita kasih namanya luwak kopi gitu. Jadi baru 2015 itu benar-benar namanya Dokter Kopi. Oh oke. Jadi startnya itu ya start brandnya dari tahun 2015 ya? Ya, 2015. Terus setelah berjalannya waktu, itu kan kopinya pastinya nyari sendiri atau gimana? Jadi kita ada petani binaan, kita mulai kerjasama dengan petani-petani di Lampung Barat, ya. Jadi di sana itu tim kita yang ngebina itu untuk pasca panennya, pokoknya sesuai dengan binaan kita. Jadi untuk mendapatkan kopi yang benar-benar bagus gitu Mbak. Jadi mereka juga hanya menjualnya juga ke kita. Oh gitu. Ada berapa banyak itu binaannya? Kalau di situ sih kita ada satu kelompok tani gitu, cuma mereka banyak gitu Mbak di Lampung Barat. Jenis kopi apa yang diambil? Robusta. Kalau kita ambilnya Robusta di situ. Iya. Oh oke. Terus itu diolah sendiri atau bagaimana? Itu ngambilnya dari bentuk biji kopi ya? Iya, jadi pengolahannya tetap mereka petani-petani di sana yang di daerah Lampung Barat itu, cuma kita pasca panennya itu hasil dari binaan kita gitu Mbak. Kita giling sendiri atau gimana? Giling sendiri, jadi nanti di sana mereka kan udah panen tuh, udah ada green bean-nya gitu kan Mbak. Baru nanti kita dikirim ke Dokter Kopi di PU ya, tempat produksi kita, baru kita roasting di situ. Roasting, giling semuanya di Dokter Kopi PU. Oh, oke. Terus kalian dapat ilmunya dari mana nih? Kan nggak mudah ya, misalnya menentukan kopi kadar berapa yang hasilnya yang kualitasnya bagus gitu. Terus ngerostingnya juga mungkin ada cara tertentu sehingga aromanya keluar atau itu belajarnya dari mana? Ya jadi kalau itu kan kebetulan yang menghandle mantan pacar saya yang Mbak, yang sekarang jadi suami. Jadi dia itu dulu memang magangnya itu memang di dunia kopi gitu loh Mbak. Di mana Mbak? Gitu. Memang magangnya itu di tempat kopi dulu. Oh oke. Sama ada merek dari luar negeri gitu Mbak. Jadi dia yang ada kantornya itu di Semendok gitu. Nah jadi dapat ilmunya itu banyak dari situ, belajarnya juga dari situ sih. Gitu. Nah, kalian kan ini ya berbisnisnya suami istri. Bagaimana cara kalian membagi peran? Ya, jadi sebenarnya kalau kayak pembinaan petani kopinya gitu ya, untuk urusan produksi kayak roasting itu juga lebih banyak suami saya Mbak. Nah, kalau saya itu biasanya sih bagian marketingnya gitu, bagian penjualannya, pokoknya nah itu saya bagiannya gitu Mbak. Oh, oke. Jadi ini ya benar-benar ada peran masing-masing ya. Iya. Oh. Terus ada nggak standar yang tentunya antara merek satu dengan merek lain kan ada standar sendiri ya. Kalau kalian itu produknya ada standar tertentunya nggak? Ya, jadi kalau standar kopinya Dokter Kopi itu kopi kita harus petik merah, Mbak. Gitu, karena kan banyak juga nih kopi-kopi itu yang dia nggak petik merah gitu kan ya, Mbak. Jadi misalnya cherry-nya masih hijau, kuning gitu, tetap dipetik gitu kan. Kita standarnya kita udah bilang ke petaninya itu benar-benar harus yang merah gitu, benar-benar yang matang gitu. Jadi benar-benar petik merah gitu Mbak. Oh
oke. Itu berapa bulan sekali ngambil kopi ke petaninya? Biasanya sih 3 bulan sekali juga sih kita ke sana. Gitu. Berapa banyak yang diambil? Lumayan banyak juga sih, Mbak. Oh, oke. Jadi kita udah terima dalam bentuk biji yang udah kering itu atau masih dalam bentuk yang kelihatan merahnya? Yang udah green bean ya, Mbak, yang udah warna hijaunya gitu. Oh, oke. Oh, oke, Mbak. Terus pengolahannya sendiri kalian menggunakan pekerja sendiri atau bagaimana? Kalau itu kebetulan memang barista kita, jadi barista kita yang di PU itu juga bisa roasting gitu. Jadi dia yang langsung roastingnya, Mbak. Ada kan kalian kalau nggak salah awal-awal bukanya di daerah Unila ya, bener nggak? Iya bener, di Unila. Bisa ceritain nggak dari awalnya kalian buka di Unila, terus sekarang buka di mana aja? Ya, jadi kan waktu awalnya kita masih trial and error ya, Mbak. Nah, di situ kan kita pikirnya juga bakalan rame gitu karena banyak anak kuliah gitu kan. Tapi ternyata di sana itu kalau untuk kayak weekendnya ternyata sepi gitu. Untuk Jumat, Sabtu, Minggunya gitu, Mbak. Makanya akhirnya kita cari tempat lagi gitu. Nah, kita carinya itu PU karena memang di situ kan daerah oleh-oleh tuh, Mbak. Jadi orang-orang kalau nyari oleh-oleh itu pasti ke situ gitu, nyari keripik gitu. Terus itu kalau kopi kan masih jarang banget di sana. Bahkan waktu kita buka di sana belum ada. Jadi akhirnya ya udah kita putusin untuk buka di PU gitu. Dan alhamdulillah ya bener aja sih banyak banget orang-orang yang nyari oleh-oleh kopinya ke situ, ke Dokter Kopi. Oh, oke. Tahun berapa itu dari Unila pindah ke Gang PU itu? 2016 Mbak. 2016. Jadi cuma setahun aja. Setahun ya. Sampai sekarang ya di Gang PU itu ya? Ya. Oh, oke. Terus kita udah punya berapa banyak cabang? Kalau untuk saat ini sih kita ada 24, Mbak. Jadi itu kita ada cabang, ada franchise juga. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia sih, bukan di Lampung aja. Oh, di mana aja kalau di Sumatera? Kalau di Sumatera itu kita ada di Lampung, terus itu di Palembang. Nah, terus kalau yang lainnya sih banyak di Pulau Jawa, Mbak. Sama di yang kemarin terakhir ada di Papua juga. Oh, lumayan ya. Itu di Papua franchise atau kita buka sendiri? Kalau yang di Papua itu kita franchise ya, jadi dia beli franchise kita, tapi untuk baristanya di sana itu dari kita gitu, jadi kita kirim dari Lampung. Oh, oke. Di antara 24 cabang tadi, yang franchise-nya ada berapa banyak? Lebih banyak franchise sih, Mbak, mungkin sekitar 20. Oh, oke. Terus gimana itu kan cukup banyak ya cabangnya, bagaimana kalian mengatur bisnis yang begitu banyak gitu? Ya, jadi di sana sih kita biasanya memang udah ada timnya gitu, Mbak. Jadi kayak yang di Bandar Lampung ini ada timnya, yang di PU, terus yang baru buka ini yang di UBL gitu kan, Mbak. Sama ada juga kan yang di Kerui, yang di pesisir barat, itu juga memang udah ada timnya gitu. Jadi bukan kita semua yang handle. Oh, oke. Jadi udah ada tim. Ada berapa banyak sih, Mbak, pekerja ini Dokter Kopi Group ini? Kalau untuk yang di Lampung ya, Mbak, yang di Lampung itu sih sekitar 20. 20 orang? Iya. Oke, itu tersebar ke yang di berbagai tempat tadi itu? Kalau itu sih banyak di sini. Jadi paling kalau yang franchise kita itu paling hanya satu orang aja yang untuk jadi head barista mereka. Oh, oke. Terus apa sih, Mbak, keistimewaan dari produk Dokter Kopi? Kan kita selain menjual bubuk kopi juga biji kopi ya? Iya. Nah, jadi kalau kita sih memang kita jualnya tuh kopi premium gitu kan ya, Mbak. Nah, itu tadi kita jual kopi premium karena itu memang benar-benar petik merah gitu untuk yang
untuk oleh-olehnya gitu. Nah kemudian kayak sekarang kan kita juga ngembangin kopi susunya. Nah ini juga kopi susunya tuh memang murni resep dari kita gitu. Oh, Jadi memang racikan dari dokter kopi. Kok bisa sih Mbak ketemu ide-ide apa tuh namanya kopi susu gitu, yang lain-lain itu kopi premium itu gimana itu bisa ketemu ide-ide itu? Iya, karena kan kita pebisnis memang harus lihat peluang ya Mbak, dan harus terus mengikuti inovasi gitu. Jadi kita juga lihat trennya apa gitu. Nah kita juga harus cepat gitu loh Mbak. Kalau kita nggak ngikutin tren, pasti kita akan ketinggalan soalnya gitu. Kan kalau kita lihat beberapa tahun lalu itu bisnis kopi belum terlalu seramai sekarang ya. Nah kalau sekarang kan udah cukup ramai. Nah bagaimana kalian mengatasi persaingan yang cukup ketat ya kalau kita lihat saat ini? Ya jadi kalau kita kan memang alhamdulillah basicnya kita memang jual biji kopinya gitu. Jadi banyak juga dari kedai-kedai kopi yang baru buka, mereka itu ngambil biji kopinya untuk base espressonya itu ke dokter kopi gitu sih Mbak. Bahkan setiap bisnis itu kan mengalami pasang surut ya. Kapan sih kalian yang berada di kondisi bawah, sama kapan tuh kalian berada di posisi atas, dan bagaimana kalian mengatasi hal itu? Ya jadi sebenarnya pas tantangannya itu benar-benar pas baru buka itu ya Mbak, pas masih trial and error itulah 2015, karena itu benar-benar modalnya lumayan gitu kan. Kita udah buka coffee shop, udah buka tempat gitu kan, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sesuai dengan harapan gitu kan, nggak sesuai dengan keinginan. Itu sih dulu waktu awal-awalnya gitu. Kemudian baru naik lagi itu pas kita udah pindah di PO gitu Mbak. Bagaimana kalian mengatasi kondisi yang sulit pada awal-awal merintis dulu itu? Jadi kalau itu ya kita tetap usaha terus pokoknya gitu sih Mbak. Jadi kita nggak menyerah gitu kan, karena kan banyak orang yang misalnya udah down gitu, ya udah deh mungkin bukan jalan kita, langsung tutup gitu kan. Oh iya, banyak kan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita sih tetap mempertahankan gitu. Jadi kita tetap bertahan dulu, terus kita mulai cari pokoknya daerah yang lebih bagus, yang lebih rame gitu. Jadi ya seperti itu Mbak. Oke, sempat mengalami rugi nggak sih kalian? Iya, waktu awal-awal sih. Karena kan dulu juga sewanya lumayan yang di situ Mbak gitu. Cuma ya kita anggap aja lah itu ibaratnya uang sekolah gitu ya Mbak, uang belajar lah gitu. Terus kalian sendiri masih terbilang muda ya, itu terjun ke dunia bisnis memang backgroundnya dari keluarga pebisnis atau apa nih? Enggak sih, jadi keluarga kita itu bukan keluarga pebisnis gitu Mbak. Jadi benar-benar kita memang ngerintis bisnis sendiri gitu. Ada yang bantuin modalnya nggak? Kan biasanya orang-orang kalau mengawali bisnis kan masih bingung gitu ya, modalnya bagaimana gitu, apalagi kalau memang basicnya bukan pebisnis gitu ya. Enggak sih Mbak, karena kan kita sebelum bisnis kopi itu memang kita udah palu gada tadi kan gitu. Jadi kita emang udah ada bisnis-bisnis sebelumnya gitu, dan kita ngumpulin keuntungannya tuh dari sebelum kita fokus di bisnis kopi gitu. Nah terus kita alihkan keuntungan bisnis kita itu untuk ngebangun bisnisnya dokter kopi. Awal-awal merintis itu butuh berapa besar modalnya? Kalau waktu awal sih sekitar 150 juta ya Mbak, pas tahun 2015 ya? Itu. Iya. Itu uang dari kantong pribadi sendiri atau ada bantuan dari pihak lain? Kalau waktu itu sih kita sempat kerjasama juga gitu Mbak, jadi kita bagi hasil gitu. Jadi ada jadi ada kerjasama gitu. Cuma kalau untuk selanjutnya itu kita sendiri gitu Mbak. Oh oke. Iya. Nah kalau sekarang itu produk kita apa aja selain yang tadi itu ya, selain biji kopi, kopi bubuk gitu, apa lagi? Ya jadi selain untuk yang kopi kemasan, oleh-oleh kopi itu kita buat kopi susu kayak gini Mbak, ini yang lagi tren. Oh oke. Es kopi susu ya? Ya, es kopi susunya. Ini yang kita banyak franchise-nya. Terus itu kita juga buat yang botolan gitu. Jadi kita udah ada kemasan yang 1 liter. Nah, itu kayak kemarin
kita banyak stay home kan Mbak, berapa bulan kemarin. Nah itu yang banyak keluar itu kopi botolan itu juga hasil inovasi kita gitu. Jadi gimana caranya orang walaupun di rumah tapi tetap bisa ngopi. Itu lumayan juga ya, sebotol berapa tadi, seliter ya? Iya, yang seliter. Oh oke, tahan berapa lama? Kalau itu disimpan di kulkas bisa 1 minggu, sekitar 1 minggu Mbak. Oke. Itu kopi susu atau es kopi atau apa? Kopi susu, jadi kita spesial buat kopi susu. Oh oke, jadi varian kita ada es kopi susu itu tadi ya? Iya. Oh oke, tapi kan yang di Gang PU itu juga kopi shop ya, jadi bisa minum di tempat ya? Iya, bisa minum di tempat Mbak. Sama itu kan kita juga udah buatin tempatnya itu kayak di pantai gitu loh Mbak, suasananya. Oh oke. Kayak mana sih kayak di pantai itu? Jadi kita memang kasih pasir gitu kan, jadi ada pasirnya, terus itu ada beanbag kayak di Bali gitu lah Mbak. Terus udah kita kasih payung-payungan juga, jadi benar-benar nyaman lah mereka kalau yang ke Dokter Kopi PU gitu. Oh, kenapa gitu menghadirkan konsep seperti itu? Iya, jadi karena itu tadi Mbak, kedai kopi kan banyak banget nih sekarang. Jadi kita harus punya kayak ciri khasnya gitu loh. Kenapa orang mau ngopinya di tempat kita gitu. Jadi kalau mereka yang mau benar-benar santai kayak di pantai gitu kan, mereka pasti datangnya ke Dokter Kopi. Oh, oke. Jadi memang harus tampil beda ya, inovasi gitu Mbak. ya. Iya, kalau untuk harga, apakah produk kalian ini sama gitu harganya dengan kompetitor atau yang lainnya? Sama sih Mbak, hampir-hampir sama. Jadi kayak misalnya kopi susu yang kayak gini itu kita jualnya 18.000 gitu Mbak. Gitu. Terus kita juga punya kopi biji kopinya itu sekitar 20.000 untuk 100 gram. Gitu. Orang paling banyak ngambil yang mana? Kalau untuk oleh-oleh ya Mbak? Kalau oleh-oleh biasanya mereka ambil yang robusta ulu belu. Oh oke. Kita ngambil kopi dari Kabupaten Ulu Belu aja atau tadi ada di Lampung Barat? Ya, jadi ada di Tanggamus juga kan di Ulu Belu, terus di Lampung Barat juga gitu. Jadi banyak varian juga sih Mbak kita ngambil. Iya, ada variannya. Oh oke. Jadi ada berbagai macam jenis kopi robusta dari Provinsi Lampung ya? Iya, termasuk Arabica juga kita juga jual. Itu kita dapat kirimannya dari daerah. Oh oke. Daerah mana? Arabica bukan dari Lampung ya? Iya, jadi dari Aceh gitu Mbak. Terus dari Sumatera Utara gitu. Oh oke. Kita jadi langsung dikirim dari petani yang di sana. Mbak, kalau untuk harga yang kita berikan kepada petani bagaimana Mbak? Kan kita tadi membina sendiri ya petani kopinya, terus produk petani kopi itu juga kita tampung. Nah itu harganya seperti apa? Yang jelas sih kita kalau ke petani itu harganya lebih tinggi gitu Mbak, kita bayarnya gitu. Karena kan banyak banget tuh petani juga yang dapetinnya itu harganya nggak tinggi gitu ya Mbak. Apalagi kalau misalnya yang jenis kopi asalan gitu. Nah ini karena kita udah kontrak petaninya gitu kan, dan dia juga buatnya itu sesuai request kita, sesuai binaan kita gitu, dan kita juga ngambilnya pun dengan angka yang ya lumayan tinggi gitu dibandingin dengan kalau dia misalnya jual yang langsung ke tempat lain gitu loh Mbak. Mbak Otin, kan dirimu kan membangun bisnis ini bersama suami ya. Pernah nggak sih mengalami perbedaan pendapat gitu atau apa gitu dalam membangun bisnis kalian ini? Ya pernah aja sih Mbak, cuma ya jarang gitu. Tapi kan ujung-ujungnya juga kalau misalnya kita udah dijelasin gitu, itu kan kadang-kadang suka miskom aja gitu kan Mbak. Jadi ya udah gitu. Kalian selalu pendapat lagi. Oh oke. Jadi setiap ada perbedaan berusaha dicari solusinya ya. Oh, oke. Terus Mbak, bagaimana sih membagi waktu antara berbisnis dengan keluarga gitu, apalagi sudah cukup banyak ya tadi cabangnya, franchise-nya gitu kan.
apalagi membangun bisnis ini juga kan bisnis sendiri ya, pastinya membutuhkan pemikiran yang cukup menguras lah ya. Nah, bagaimana itu? Ya, alhamdulillah sih sekarang kan udah banyak online, Mbak. Jadi kadang kita itu juga meeting sama tim kita itu ya via Zoom gitu, Mbak. Terus kadang juga kita juga di grup meetingnya. Jadi lebih mudah sih sebenarnya kalau untuk sekarang. Yang penting tinggal buka handphone aja. Oh, gitu. Oke. Ini karena pandemi corona juga ya? Iya. Terus ada nggak Mbak rujukan bagi bisnis kalian, misalnya setahun sekali mungkin kalian melihat ke provinsi lain atau ke negara lain mengenai untuk mencari ide, inovasi terkait bisnis kopi kalian? Ya ada sih Mbak, kita juga sering kayak gitu. Jadi kita ngelihat ke daerah lain gitu kan yang coffee shopnya melejit gitu kan. Kadang kita juga belajar dari mereka. Oke, kalau di Provinsi Lampung ini ada banyak saingan di bisnis kalian ini? Kalau sekarang sih memang kan lagi menjamur Mbak, jadi kayaknya kita tiap 5 langkah aja tuh ibaratnya tuh pasti nemu kopi gitu. Oh, oke. Nemu kopi shop. Ada ini nggak terjadi penurunan gitu omset dibanding misalnya 2 tahun yang lalu sama sekarang ini? Kalau sekarang sih, alhamdulillah enggak sih Mbak, malahan meningkat. Mungkin tapi memang kita meningkat dari biji kopinya itu tadi kan Mbak. Jadi karena mungkin orang-orang banyak yang buka coffee shop gitu kan. Nah, itu mereka itu banyak yang ngambil biji kopi ke kita juga gitu. Jadi kita sering banget itu kirim-kirim ke kafe-kafe yang di luar Lampung gitu Mbak, untuk biji kopinya. Oh, oke. Jadi artinya ini ya, nggak cuma ngandelin misalnya dari minuman kopinya aja ya? Ya. Ada macam-macamnya. Oh, oke. Mbak, menurut Mbak Otin nih, apa sih yang paling berat, tantangan terberat dalam bisnis kopi ini di Provinsi Lampung ya khususnya? Jadi kalau tantangan terberat itu sih sebenarnya kita mempertahankan ini ya, komoditas kopinya itu ya Mbak, gitu kan. Gitu karena waktu itu juga pernah sih sempat pas panennya itu nggak sesuai harapan gitu kan Mbak. Nah gitu, jadi kadang-kadang kita juga dulu pernah kekurangan untuk bahan kopinya gitu, bahan baku kopinya. Gitu. Oh, oke. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih alhamdulillah aman Mbak. Aman ya, lancar ya, pasokan itu lancar. Iya, lancar. Meskipun sekarang ini banyak gitu kan yang bisnis kopi gitu kan ya, nggak kesulitan ya dengan pasokan ya. Ya aman Mbak. Oke. Mbak Otin sendiri, kalau kan ini perempuan terjun ke bisnis kopi, tentunya sedikit banyak menguasai lah ya, cita rasa lah, aroma lah. Nah, Mbak Otin sendiri bagaimana? Iya, jadi memang kita juga kan kayak di Dongkong Kopi itu sering ada trainingnya gitu Mbak, gitu. Jadi untuk karyawannya, untuk baristanya gitu, itu memang kadang-kadang kita tetap dilakukan training berkala gitu Mbak. Gitu, jadi biar kita lebih tahu lagi tentang cita rasa kopinya, aroma kopinya, kemudian untuk cara membuat kopinya sendiri gitu. Oh, oke. Ini setiap cabang cita rasanya harus sama kan? Iya benar. Mbak Otin sendiri ini kan ikut mengetes cita rasanya gitu. Oh misalnya cabang ini beda nih rasanya gitu. Iya sering Mbak. Jadi kita sering kalibrasi gitu Mbak. Jadi kita sering nyobain rasa-rasanya, rasa kopinya gitu. Karena memang kita harus sama banget rasanya. Iya benar. Kadang-kadang di dalam dunia bisnis ini kan semakin banyak cabang, kadang-kadang rasanya suka beda-beda gitu kan? Iya. Oke. Tapi alhamdulillah Mbak, kita sama-sama aja rasanya gitu. Oke. Mbak Otin anaknya ada berapa nih? 3. Oh 3. Paling besar umur berapa? Umurnya masih 4 tahun. Oh, oke, berarti masih kecil-kecil ya? Iya, masih kecil-kecil. Bagaimana itu membagi waktu antara mengurus anak dengan mengurus bisnis?
Ya jadi alhamdulillah kan kalau aku tuh memang bisnis, jadi kan nggak terikat gitu loh Mbak waktunya gitu kan. Jadi untuk waktu sih sebenarnya nggak masalah dengan anak-anak gitu. Kadang anak-anaknya juga aku bawa gitu kan, mereka sering main di kafe gitu. Jadi tetap apa ya, bisnis tapi tetap bisa deket dengan mereka gitu. Oh, oke. Pernah nggak sih Mbak ngalamin stres gitu, aduh pusing gitu kan dengan banyaknya pekerjaan gitu? Enggak sih Mbak, alhamdulillah. Karena ya itu sih, kita juga bisa manajemen waktunya kan gitu. Oh, oke. Mungkin juga karena partner bisnisnya juga suami sendiri ya. Jadi bisa Iya, sharing juga Mbak. waktu. Iya. Terus Mbak Otin, kira-kira menurut Mbak Otin apa sih kunci sukses dari menjalankan bisnis Mbak Otin ini? Jadi kunci suksesnya sih kalau menurut saya yang penting kita harus konsisten tadi sih Mbak gitu kan. Kayak saya di awal kan sempat drop gitu kan, tapi kan ya nggak mudah menyerah. Yang penting kita konsisten gitu kan, tetap bertahan. Terus kita pokoknya cari jalan lah gimana caranya kita terus maju gitu loh Mbak. Jadi kita harus konsisten, terus juga harus rajin berinovasi gitu. Jadi harus berinovasi, ngeliatin tren yang ada itu seperti apa gitu. Oke. Jadi pokoknya ini ya, jangan pantang menyerah ya. Misalnya kondisi sulit ya harus tetap bertahan gitu kan, mencari peluang-peluang yang baru gitu, mencari inovasi yang baru gitu ya. Iya betul Mbak. Oke. Mbak Otin, apa sih arti keluarga bagi Mbak Otin ini? Kalau keluarga itu sih menurut saya itu yang terpenting ya Mbak. Jadi karena kan ibaratnya keluarga itu juga apa ya, kalau kita bisnis kan kita ngebangun perusahaan gitu kan ya. Nah di rumah tangga pun juga itu yang kita bangun itu, perusahaan terpenting itu ya keluarga gitu loh Mbak, kalau menurut saya. Oke, gitu. Kalau disuruh milih keluarga atau bisnis, yang mana? Pasti keluarga Mbak. Oh, keluarga nomor satu ya. Iya, keluarga nomor satu tetap. Oke Mbak Otin, kira-kira Mbak Otin apa sih pesan-pesan yang bisa Mbak Otin sampaikan gitu, berikan bagi perempuan-perempuan di Provinsi Lampung ya dan Indonesia yang khususnya yang mau berbisnis kopi atau sudah terjun ke bisnis kopi? Iya, yang penting mereka tuh jangan mudah menyerah gitu, harus apa ya, ingat sama impiannya, karena impian juga penting gitu. Jadi aku juga pastinya punya impian gitu kan. Jadi kalau kita udah ingat sama impian kita, pastinya kita akan maju terus, pantang mundur gitu. Jadi ya itu tadi, kita harus tetap konsisten sama harus inovasi gitu sih Mbak. Bisnis kopi ini impian Mbak Otin ya? Iya, punya coffee shop, punya franchise itu juga awalnya dari impian dulu Mbak. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Otin bincang-bincang kita hari ini. Nggak kerasa ya? Udah setengah jam. Nggak kerasa. Udah setengah jam berlalu. Ya demikian tadi Tribuners bincang-bincang kita dengan Mbak Yustinia atau Mbak Otin, business woman dari Dr. Kopi Group. Nah, pastinya bincang-bincang ini akan bermanfaat dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai ketemu di program selanjutnya di Selasa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Otin. Sama-sama Mbak.